Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar ini Pak. Kira-kira Bapak ada waktu? Untuk sekarang ada? Soalnya ya Pak, ya ini saya mau ngambil sebentar waktunya Pak. Buat kisaran maksimal 20 menit lah. Ini ada sedikit wawancara dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Ya, Kalau boleh tahu Bapak di sini sudah berapa? saya sudah jalan 4 tahun. 4 tahun. Hmm. Berarti selama 4 tahun itu berjalan selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kolaka, pasti sudah ada pernah kasus dilema etika yang membutuhkan keputusan dari Bapak. Oh banyak? Banyak. Banyak sekali karena yang begitu tidak bisa kita hindari di lingkungan sekolah seperti ini. Pasti dari siswa, dari guru, dari masyarakat. Ada. Bisa berikan satu contoh? Kasus-kasus dilematika seperti itu biasanya kejadian-kejadian yang contohnya guru ya, waktu mengajarnya tiba-tiba ada hal-hal hubungan keluarga, kasus-kasus keluarga yang harus dikomunikasikan dengan, tetapi di sisi lain ada tugas lain yang harus dilaksanakan di sekolah satu. Yang kedua biasanya datangnya dari orang tua siswa murid. Anak-anak membuat pelanggaran dan sebagainya, tiba-tiba datang orang tua dan orang tua itu yang hubungan sosialnya dan sekolah sudah cukup dekat. Sekalian pengambilan keputusan itu memang cukup dilematis untuk kita membuatkan jalan keluar, karena orang tuanya kadang-kadang meyakinkan bahwa anaknya benar, sekolah juga membuat sehingga kita membuat keputusan-keputusan itu butuh pemikiran dan komunikasi yang intens dengan teman. Memang dalam pengambilan keputusan dilema etika itu kan sama-sama benar. Iya. Benar lawan benar. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua saya ini Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi antara kasus dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya? Mengidentifikasinya saya itu biasanya kan ini insidentil yang terjadi secara tiba-tiba. Nah itu yang makanya saya bilang tadi tidak bisa ini kegiatan seperti atau peristiwa seperti ini peristiwa yang direncanakan. Memang ini peristiwa yang insidentil, tiba-tiba terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi itu saya melihatnya apakah kasus ini perlu komunikasi yang baik dengan teman atau tidak, perlu kebijakan yang tepat atau tidak. Karena kalau kejadian-kejadian yang tidak memikirkan sebuah pemikiran yang panjang itu langsung saya eksekusi. Tetapi kalau alasannya tepat, orang yang datang meminta tanggapan atau apalah di sekolah, begitu juga saya, itu yang kadang-kadang membuat saya harus dipikirkan baik-baik ini. Karena ini dilema, ini harus kita betul-betul. Begitu juga ke orang tua kan kita undang, harapan kami selesai persoalannya. Tetapi di satu sisi orang tuanya ngotot juga bahwa benar anaknya. Karena kalau benar pasti kita tidak akan panggil, kalau salah pasti kita panggil. Kadang-kadang mengidentifikasinya seperti jadi melihat kasus-kasus itu dari kasusnya, yang mana dilema yang mana yang mana bujukan moralnya. Bukan moralnya. Maaf ketiga lagi nih Pak, pertanyaan ketiga, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kira-kira langkah-langkah apa saja Bapak yang lakukan untuk suatu kasus dilema etika yang benar, sama-sama benar? Oh iya. Oke, terima kasih. Saya pikir langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama itu memang butuh mengidentifikasi masalah dulu. Ya. Mengidentifikasi dulu seperti apa sebenarnya masalah yang muncul, sehingga tidak menjadi sebuah dilema yang cukup panjang dan sebagainya ya. Jadi langkahnya pertama menentukan masalahnya, kemudian mencari teman-teman, orang-orang yang bisa membantu berpikir untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya, kalau hubungannya dengan guru dan guru, yang mungkin keterlibatan beberapa komponen di sekolah, kan ada pengambil kebijakan, wakil kepala sekolah, kurikulum, dan semuanya. Kalau berhubungan dengan orang tua siswa di luar, ada guru BK, ada wali kelas, ada guru-guru mata pelajaran yang bisa membantu memberikan solusi sehingga tidak menjadi dilema yang berkepanjangan. Berarti biasa guru dilibatkan juga? Dilibatkan, harus. Menurut Bapak ini dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini yang efektifnya yang gimana menurut Bapak? Maksudnya efektif gimana ya? Efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani kasus dilema etika itu. Efektifnya itu saya pikir ketika semua yang berpotensi menjadi sumber informasi, sumber berbagi itu bisa memberikan solusi.
Ya, itu kan efektif, artinya kita bisa melibatkan guru, orang tua, siswa atau siapa saja yang bisa memberikan masukan, dan yang berselisih atau sebagainya itu bahkan kita pun kepala sekolah gampang mengambil keputusannya. Jadi intinya bagaimana bisa memaksimalkan orang-orang yang bisa membantu kita untuk Ya, intinya dalam pengambilan keputusan di lima etika itu Pak, mungkin Bapak yang butuhkan di situ tidak sedikit dampak yang kita Iya, temukan di sekolah. artinya ketika kita panggil mereka seminimal mungkin ya menghasilkan dampak-dampak negatifnya kurang kita hasilkan, itu keputusan bersama yang bisa menguntungkan bersama. Baik Pak, selama Bapak mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika di sekolah, ada tidak tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Tantangannya kalau internal sekolah biasanya kasus-kasus guru lah. Saya pikir tidak ada, karena semua itu kita sudah bersepakat. Kalau menguntungkan sekolah silahkan, kalau menguntungkan teman juga silahkan. Yang biasanya menjadi tantangan itu kalau kasus dilematiknya itu yang dari luar datangnya ke sekolah. Karena biasanya kita sudah memberikan kebijakan, aturan, tata tertib dan kesepakatan sekolah. Ternyata orang tuanya juga ngotot dengan cara-caranya. Itu kadang-kadang gimana. Tapi tidak berhenti sampai di situ, karena kami lakukan pendekatan persuasif terus-terusnya sehingga mereka mau meyakinkan. Baik Pak, pertanyaan ketujuh ini Pak, maaf mengganggu lagi nih waktunya Pak. Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, apakah Bapak memang menjadwalkan khusus atau mengambil keputusan seketika itu, atau mempunyai prosedur lain? Kalau jadwal khusus mungkin saat itu sih kalau ada kejadiannya, mungkin tidak. Terus pengambilan keputusan juga hari itu juga mungkin tidak. Yang dijadwalkan itu atau dibuatkan sebuah waktu-waktu penyelesaian kasus itu biasanya kalau sudah terjadi dan kita mengatur jika itu butuh penyelesaian waktu gitu. Jadi tidak ada penjadwalan sebelumnya karena ini kasusnya kan insidentil. Tetapi setelah itu mungkin kalau tidak selesai dalam waktu singkat mungkin memang kita harus atur. Sehingga ini. Yang kedua Pak, begini Pak. Di sekolah kita ini sudah ada beberapa mekanisme yang kita buat pendekatan ke orang tua. Contohnya kemarin Neololaika. Nah, itu kan salah satu kegiatan yang bisa membantu kita untuk menghilangkan kasus-kasus yang dilematika tadi yang kita maksud. Ya, karena di sini ada itu budaya melolakia di Kolaka, di SMP. Ya, mengunjungi orang tua sehingga ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari situ. Baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu? Di sini kalau khusus tidak sih, tapi guru-guru yang terutama yang berhubungan dengan guru-guru pendidikan karakter, ada guru agama, ada guru BK, ada guru PKN, ada pembina kesiswaan. Bahkan kalau memang lebih ini kadang-kadang komunikasi di dinas tentang perkembangan sekolah, solusi dengan orang-orang yang bisa memberikan masukan supaya kita terjalin komunikasi bahwa sekolah juga punya punya langkah-langkah terhadap problematika etika di sekolah dengan instansi yang terkait. Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak, karena saya lihat juga Bapak ini mau keluar. Ini waktunya Pak. Yang terakhir Pak, adakah tidak dari hasil wawancara kita ini yang bisa menjadi pembelajaran dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Bagus sekali sebenarnya nih Pak, pertanyaan-pertanyaan begini, karena memicu kami, membuat kami berpikir mencari langkah, karena ternyata di saat-saat tertentu seperti ini kami direfleksi kembali. Nah ini yang membuat kami merasa senang juga kalau udah begini, karena memunculkan kembali ide-ide, memunculkan kembali hal-hal baru yang bisa kami lakukan. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, karena ada beberapa titik-titik perilaku-perilaku yang sudah rutin dilakukan di sini. Contohnya komunikasi baik dengan teman-teman Kombel malah komunitas pelajar itu bisa dijadikan salah satu momen, salah satu suasana untuk menyampaikan keluhan-keluhan guru atau ada keluhan-keluhan orang tua disampaikan. Kemudian ada program Neololaika di sekolah. Pokoknya intinya kegiatan yang seperti ini, diskusi kecil seperti ini, masukan kecil seperti ini menjadi hal yang positif bagi kami di sekolah. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan wawancara ini Pak. Wawancara ini memang adalah tugas kami sebagai calon guru penggerak, sebagai prasyarat untuk
modul 3.1. Mudah-mudahan bisa. Dan alhamdulillah bisa wawancara ini bisa terlaksana dengan baik dengan Bapak dan Bapak dan sambung dengan baik. Terima kasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada mungkin yang Iya Pak, kebetulan ini saya ada perlu dengan Bapak ini. iya. Kaitannya dengan tugas saya sebagai calon penggerak dalam pendidikan di Pak. Ya. Mengenai modul 3.1 Pak. Tugasnya itu adalah untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan dilema moral. Sudah berapa sekolah ini yang dia ada? Ya, alhamdulillah sudah kedua kepala sekolah dengan Bapak. Kalau siap. Bapak izinkan, semoga saya bisa. Siap. Kebetulan tidak ada juga yang di kerja hari ini. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin ini cuma butuh waktu yang paling maksimal 20 menit lah. Oh iya. Proses waktunya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang jadi pas, karena juga kepada Bapak mengenai kebijakan Bapak di sekolah ini sebagai kepala sekolah, utamanya dalam pengambilan keputusan kasus di wilayah kita. Oh iya. Kalau boleh tahu Bapak di sini sudah berapa tahun Pak? Alhamdulillah baru 4 bulan. 4 bulan. Iya. Dalam jangka 4 bulan ini, apa Bapak sudah pernah mendapatkan kasus dilema etika dan membutuhkan keputusan dari Bapak? Iya, alhamdulillah karena saya dari 4 bulan ini dan sudah 2 kali supervisi kelas termasuk supervisi guru. Memang ada beberapa kasus sebenarnya yang saya temukan di lapangan. Salah satu di antaranya ada beberapa guru yang menyampaikan ada siswa yang tinggal kelas, sudah 2 tahun tinggal kelas. Yang jadi pertanyaan mereka bagaimana untuk kelanjutannya, sehingga saya sebagai kepala sekolah harus menentukan kebijakan itu. Apakah dia dinaikkan dengan kondisi sesuai seperti itu atau dia dikasih tinggal lagi. Nah ini yang jadi pertimbangan hari ini. Ya, memang kalau ditinggalkan lagi berarti ada nilai-nilai kebijakan, nilai kebijakan moral yang universalnya situ Pak ya. Itu yang jadi soal. Jadi saya terpaksa ambil kesimpulan ya, harus dinaikkan, nanti kemudian di kelas berikutnya dia ada perubahan atau seperti apa baru itu mungkin yang saya. Jangan sampai nanti misalnya ditinggalkan lagi dia tidak sekolah. Nah itu masalahnya. Yang kedua umur juga persoalannya. Oh iya Pak. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan di sini yang saya akan mewawancara kepada Bapak mengenai kebijakan-kebijakan Bapak dalam kasus dilema etika sekolahnya. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak ini mengidentifikasi antara kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya kira ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama mungkin saya tetap meninjau masalah itu. Saya tinjau masalah itu secara teliti. Kemudian siapa yang terlibat di situ, jadi saya mengangkat itu. Kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta apa yang terjadi. Kemudian setelah itu saya mengadakan pengujian mana yang benar, mana yang salah. Ya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Membedakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, itu membedakan dilema etika dengan moral. Baik Pak, pertanyaan kedua ini Pak. Dalam menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Anda, terutama mengenai kasus-kasus ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dari sekolah Bapak ini, kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Ya, kalau saya begini, saya menetapkan dulu tujuan yang jelas. Ya. Jadi apa tujuan dari sekolah itu, kemudian saya ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan sekolah itu, masalah itu. Kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak yang terjadi, kemudian menyiapkan alternatif pilihan, kemudian membuat catatan, sekaligus memberikan jeda waktu.
Berarti dalam mengambil keputusan itu Bapak mengambil langkah-langkah tertentu atau prosedur tertentu ya? Iya, kan benar. Boleh ceritakan apa langkah-langkah yang diambil? Ada beberapa hal, misalnya ketika saya mengidentifikasi sebuah keputusan, mengidentifikasi sebuah masalah, jadi saya mengumpulkan beberapa informasi yang relevan dengan masalah itu. Kemudian selalu mencari solusi dan alternatif apa yang bisa saya lakukan. Kira gitu. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika yang Bapak anggap efektif itu seperti bagaimana? Saya kira yang efektif yaitu yang selalu yang berpikir positif yang berbasis hasil akhir. Ya, Kemudian berorientasi pada aturan yang benar. ya. Kemudian saya selalu mengutamakan rasa peduli terhadap terhadap masalah itu. Utamanya juga dampaknya dan keputusan itu Pak. Dampak dari keputusan Dampak banyak orang ya, banyak orang. Ini kita menyangkut banyak orang. Ya, kemudian itu memang harus dikedepankan. Betul, Pak. Selama ini Bapak dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan nilai kebijakan ini, apakah Bapak mempunyai tantangan? Ya, banyak tantangan. Karena kita tahu bahwa sekolah itu kan institusi moral. Jadi memang ada beberapa karakter-karakter yang butuh kita ubah, dan yang tidak bagus menjadi bagus, yang salah menjadi benar. Jadi kita upayakan itu. Jadi harus konflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Benar. Ya. Pak, kemudian ini Pak, dalam pengambilan keputusan, apakah memang Bapak langsung memutuskan ketika ada kasus dilema etikanya, atau Bapak punya jadwal tertentu? Ya, jadi dalam menyelesaikan masalah kita langsung menyelesaikan di tempat. Kemudian ada guru pembimbing, ada guru bimbingan yang kita bentuk. Nanti kita berikan jeda waktu untuk menyelesaikan masalah. Berarti tidak ada perencanaan? Tidak ada perencanaan. Berarti misalnya guru-guru yang terlibat di situ langsung diselesaikan masalah. Pertanyaan ke-8 ini Pak, mohon ini agak banyak pertanyaannya Pak. Ya. Dari pengambilan keputusan itu, apakah memang ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mendukung Bapak mengambil keputusan di lewat etika? Ya. Banyak faktor. Saya kan kepala sekolah yang ditempatkan di sini, dipercayakan yang dibuatkan. Paling tidak itu menjadi satu acuan saya bahwa faktor posisi dan kedudukan saya sebagai kepala sekolah, berarti saya bisa menentukan setiap itu. Kemudian ada faktor-faktor lain, ada faktor komunikasi yang baik, kemudian tersedianya informasi yang diperlukan mungkin oleh pada masalah itu. Saya kira dengan itu sehingga terjalin hubungan yang baik. Jadi memang ada faktor-faktor yang mendukung Bapak atau seseorang atau guru-guru Bapak di sini sehingga bisa mempermudah itu. Yang terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir waktu ini Pak, pertanyaan 9 dari wawancara kita ini, kira-kira menurut Bapak ada tidak pembelajaran yang bisa Bapak petik? Ya, alhamdulillah dengan adanya ini saya kira kolaborasi antara saya dan Bapak dengan di studi moral ini, saya kira kita bisa menyelesaikan masalah. Kita ingin mengubah apa yang tadinya kita belum pahami, kita pahami saat ini. Kemudian mungkin saya dengan berani mengambil keputusan setelah ada diskusi ini dengan Bapak. Kemudian kedua, ketika saya berangkat mengambil etika, ya saya berani membuat keputusan yang adil. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih banyak ini Pak sudah merepotkan nih Pak. Jadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa Bapak memang di sini dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika sudah menerapkan prosedur atau langkah-langkah sesuai dengan penerapan itu mengambil keputusan. Dan sudah bisa membedakan antara kasus dilema etika dengan dilema moral sebenarnya. Bisa melihat setelah saya dengar jawaban-jawaban Bapak, saya menerapkan di sini. Dan saya banyak terima kasih dengan Bapak sudah bisa mengetahui tentang pengambilan dan dari moral. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas. Insyaallah.